Pengisian secara pengisian masih sama seperti tahun anggaran. Tidak boleh diketik ya? Tidak, sebenarnya kalau tidak boleh diketik itu dari tahun 2021. Kalau tahun 2020 dulu memang boleh. Boleh. Iya, kalau di tahun 2021 itu sampai 2022 itu memang dari dulu tidak boleh. Memang harusnya tidak boleh diketik. Iya. Jadi anggaran itu sesuai dengan yang di arkas. Yang di arkas. Apabila kita memasukkan uraian kegiatan, memang kita bisa ketik, tapi begitu di markas nominalnya tidak muncul. Banyak pihak dinas tahu, oh ini masih diketik, langsung menolak. Nah, itu indikasinya. Macam-macam. Macam-macam. Iya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin YouTuber, para subscribe, para OPS Palembang. Kali ini kita sedikit berbeda, podcast dengan banyak yang tahu nama tapi tidak tahu orangnya. Dengan Ibu Ratna. Nah, inilah Ibu Ratna yang selalu dinanti-nanti. Mana sih Ibu Ratna? Ini dia Ibu Ratna. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Dalam keadaan tentram, aman. Tentram, aman. Dompet aman. Dompet aman. Karena inilah yang kita bahas ini, masalah dompet inilah. Masalah dompet inilah. Iya, benar. Iya kan? Iya. Arkas ini kan dompetnya sekolah. Dompetnya sekolah. Nah, kalau dompet sekolah kosong, namanya kosong. Pasti itu. Itu tadi. Nah, masalah Arkas. Arkas ini kan sudah terbit. Iya, ya, benar. Nah, jadi kan pasti setidaknya sedikit banyak sudah mengerjakan Arkas. Ya, benar. Kan? Apa belum mengerjakan Arkas? Sudah ya? Sudah. Sepertinya banyak sekolah sudah banyak yang mengerjakan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa yang membedakan dengan Arkas 2022 ini dibandingkan dengan Arkas tahun 2020 dan 2001? Pasti ada perbedaan kan? Kayak Dapodiknya pasti setidaknya walaupun tampilan sama tapi kan isi dalamnya itu beda. Apalah yang beda tuh? Baik. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Boleh. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh host tadi ya. Iya. Nah, sekarang saya perkenalkan diri. Nama saya Ratna Dewi SPD. Saya itu tempat kerjanya terus terang saya di sekolah swasta. Oh, dari sekolah swasta SMP Darul Aitam. Darul Aitam. Darul Putih ada nggak? Darul Putih tidak ada. Aitam, khusus Aitam jadi. Aitam. Iya khusus jadi. hitam ya. Lokasi sekolah kita ini di Nagaswida. Unik. Di sini lah. Nagaswida. Sekolah kami itu unik menurut itu. Unik. Yang unik. Kami sekeliling itu kuburan kan. Nah, kalau adik-adik mau sampai ini boleh lah di situ. Mantap. Rumah masa depan. Rumah masa depan. Iya. Ada satu ya? Itu ada satu. Baik. Kita kembali ke pertanyaan Akbar tadi. Apa saja perbedaan tampilan dari Arkas 2020? Kalau memang kan rilisnya Arkas ini kan dimulai dari tahun 2020. Ya. Dari tahun 2020, 2021 hingga sekarang 2022 sudah menginjak 3 tahun. Tentunya di setiap tahun anggaran itu ada perbedaan-perbedaan. Di antaranya tentu saja tampilan. Kalau di tahun 2020 itu kan pada saat kita input anggaran kertas kerja, itu kita inputnya per triwulan. Input kertas kerja per triwulan. Per triwulan, jadi segala anggaran yang akan kita input itu termasuk itu honor atau yang sifatnya rutin. Walaupun kita bayar per bulan, tapi inputnya itu per triwulan. Itu kalau di tahun anggaran 2020. Per triwulan atau per tahap? Per triwulan. Inputnya per triwulan di RKS itu, di kertas kerja. Triwulan berarti 3 bulan? 3 bulan. Bukan per tahap? Tapi, sebentar ya. Pada saat kita input kertas kerja itu, kita harus menampilkan 3 bulan pada saat itu. Tidak boleh melebihi, karena memang tampilan di RKS itu triwulan. Pada saat kita aktivasi BKU, tampilan juga triwulan. Contoh nih, ibaratnya gaji, ada gaji atas nama ibaratnya Akbar boleh.
Akbar ini ya, kita input untuk triwulan 1 Januari, Februari, Maret, kita anggap 1 bulan itu 1 juta nih. Ya. Berarti kalau di input di triwulan itu yang pertama itu kita input 3 juta. Nah tadi pada saat BKU, ya. Nah di sini pada saat BKU harus ada keahlian dari operator Arkasnya untuk memecah anggaran itu supaya per bulan. Dari BKU itu. Dari BKU itu. Nah, di sini kalau di SMP itu kan dia membayar berdasarkan jumlah jam mata pelajaran. Contoh nih, kalau dia 20 jam, kalau dia memang menganggarkan 1 jam pelajaran 40.000, berarti 40.000 dikali 20. Nah, itulah kita anggarkan, Mbak. Contohnya kalau dia 20 kali 50 berapa berarti? 20 kali 50 berarti 1 juta. Nah, inilah harus ada keahlian dari si operator Arkas untuk bisa memecah daripada anggaran itu supaya jangan sampai salah pada saat nanti berkaitan dengan pos non tunai. Kalau apabila si operator salah dalam memecah anggaran untuk BKU itu, maka akan terjadi kesalahan jumlah daripada mata. Kalau SD berbeda ya. Kalau SD itu menganggapnya tidak berdasarkan jumlah jam mata pelajaran ya, tapi diinput berdasarkan kemampuan sekolah, kebijakan sekolah. Flat dia tidak berdasarkan istilahnya jam pelajaran. Itu yang membedakan antara karena nggak ada mata karena kan kalau di SD itu kan dia guru kelas. Kalau kami SMP sesuai dengan dari edaran dari Kadin bahwa memang bahwa kalau terendah untuk SMP itu kan untuk input per mata pelajaran 40.000. Paling rendah 40.000 pada saat itu, dan sampai sekarang masih berlaku katanya kan. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Terendah 40.000, untuk tertingginya dipersilakan dengan surat kemampuan dana sekolah. Itu untuk tampilan 2020. Berarti sangat berbeda dengan yang 2021 2020. Nah sekarang saya bicara ke anggaran 2021. Nah, kalau tampilan kertas kerja di tahun 2020 itu per triwulan kita inputnya di tahun 2022, karena banyak sekolah yang banyak mengalami kesalahan pada saat pemecahan anggaran, mungkin belajar dari situlah akhirnya tampilan kertas kerjanya berubah menjadi per bulan tampilannya. Input di kertas kerja di tahun 2021. Berarti berbeda. Jadi tampilan kertas kerjanya kalau di 2020 itu triwulan tampilannya. Nah, kalau dia tahun 2021 itu tampilannya per bulan kita inputnya. Jadi yang sifatnya memang rutin, memang kita input harus per bulan. Jangan lagi kita mengikuti seperti tahun 2020 inputnya per triwulan. Beda dengan kalau kita ingin menganggarkan purchase nih, barang dan jasa, belanja ATK lain, kita kan terserah, tidak perlu kita istilahnya per bulan kita input, tidak perlu, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau mau dianggarkan memang per semester boleh, menyesuaikan dengan tahap dan dana yang diterima oleh sekolah tersebut. Untuk 2022 sama bedanya. Kalau di 2020 itu ada namanya tidak ada tombol penghapusan BKU. Kalau di 2021 sudah muncul namanya penghapusan BKU. Jadi sekolah tidak lagi bebas menghapus BKU itu secara tanpa diketahui oleh pihak dinas. Di tahun 2021 kalau kita penghapusan BKU harus melalui dinas. Penghapusan BKU. Jadi itu jadi masalah kan akhirnya, karena itu kan maknanya merepotkan merepotkan sekolah juga. Nah, untuk di tahun 2022 untuk tombol penghapusan BKU itu belum bisa kita lihat karena memang setiap sekolah itu belum ada yang istilah bisa buka BKU. Bagi sekolah yang sudah di ACC kan bisa membuka BKU itu dan bisa lihat masih adakah tombol penghapusan BKU itu. Jadi yang 2022 ini kalau sudah pengesahan boleh dicek ya tombol. Boleh dicek di situ. Karena sampai sekarang kalau sekolah saya cek itu, karena memang kami swasta itu katanya nanti diprioritaskan sekolah negeri dulu kan yang dikoleksi. Saya juga belum bisa ngecek apakah tahun ini masih sama seperti 2021 masih ada tombol penghapusan BKU. Tapi secara pengisian masih sama seperti tahun anggaran. Tidak boleh diketik ya? Tidak, sebenarnya kalau tidak boleh diketik itu dari tahun 2021.
Kalau tahun 2020 dulu memang boleh. Iya, kalau di tahun 2021 itu sampai 2022 itu memang dari dulu tidak boleh. Memang harusnya tidak boleh diketik. Iya. Jadi anggaran itu sesuai dengan yang iya, di Arkas. yang di Arkas. Apabila kita memasukkan apa namanya uraian ya, uraian kegiatan, memang kita bisa ketik, tapi begitu di markas nominalnya tidak muncul. Makanya pihak dinas tahu, oh ini pasti diketik, langsung menolak. Itu indikasinya. Macam-macam. Iya. Nah itu. Jadi itu perbedaannya? Iya itu perbedaannya di awal. Iya. Ada tombol apa? Penghapusan BKU. Terus kalau di tahun 2020 tidak ada yang namanya menu penghapusan BKU pada saat kita proses BKU. Kalau di tahun 2021 ada tombol penghapusan BKU, di 2022 belum tahu. Pengisiannya juga masih sama. 3 bulan ya? Per bulan. Per bulan sekarang. Per bulan. 2021 dengan 2022 sama. 2021 dengan 2022 sama. Dia masih entry-nya per bulan yang sifatnya rutin. Yang sifatnya rutin. Contoh nih honor. Ya. Bayar listrik, PDA. Pasti itu kan. Nah, kalau tidak bayar gaji, bangkrut. Kalau tahun 2020 dulu, ya, sekolah itu mengalami kesulitan untuk menghitungnya karena harus dirangkum dalam 3 bulan. Nah, kali ini kan kita enak infonya. Ya, pada saat BKU juga munculnya kan sebulan-sebulan. Ya, benar. Kalau memang dananya belum keluar, bisa kita klik. Ya, betul. Jadi kan di bulan berikutnya yang kita inginkan dia tetap keluar. Jadi lebih enak yang sekarang atau yang awal atau sebenarnya kalau masalah enak nggak enak bukan masalah itu, tapi kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi. Dari aplikasi. Kalau 2020 itu kelebihan kita bisa ketik waktu itu. Sesuai dengan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan mengacu ke juknis kita. Tapi bahaya juga itu kalau salah ketik. Iya. 10.000 jadi 100.000 kan? Itu dinamakan aplikasi itu ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya itu. Nah akhirnya kan belajar dari kejadian-kejadian kesalahan-kesalahan sekolah itulah terjadi perbaikan-perbaikan. Pasti itu. Sama kayak aplikasi Dapodi pasti kayak itu. Perbaikan. Iya. Jadi sebenarnya enak sama baik ya. Kalau dikatakan untuk lebih mengatur keuangan. Sebenarnya untuk mengatur keuangan kebutuhan sekolah enak tahun 2020. Karena pada waktu itu sekolah itu masih bebas untuk mengikut kegiatan kebutuhan barang sesuai memang yang dibutuhkan sekolah dan diterima belajar. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Jadi sesuai apa yang ada di Arkas sekarang yang sudah diikut berdasarkan wali kota, berdasarkan perwali yang dengan Kemendagri segala macam itu. Tapi kan 2020 juga mengacu itu. Tapi diketik bisa pada waktu itu. Sekarang tidak bisa. Tidak boleh. Nah itu. Ya itu tadi mungkin biar jangan sampai 10.000 jadi 100.000. 100.000 ya benar-benar. Terus juga ada juga kesalahan daripada sekolah ini kadang memecah anggaran. Ya itu. Pada saat proses BKU. Jadi keliru. Ya. Makanya itu. Jadi kita nggak tahu kan kalau kasih malam-malam. Entah ngantuk entah berkopi. Mencet 2 kali. Mencet 2 kali jadi. Keyboard rusak kan bisa jadi. Sekali itu mencet 2 kali. Mencet 2 kali benar-benar. Kalau belakangnya enak kalau depannya 2 juta pada 2 juta jadi. Nah itulah mungkin ya ada perbaikan-perbaikan tadi. Jadi pasti pasti setiap perubahan itu pasti untuk perbaikan. Ya pasti. Itu. Semakin tahun muda pasti banyak perubahan. Sama seperti kita ada di Dapodi ya. Makanya kan setiap itu ada perubahan. Versi-versi itu. Warning jadi paling. Benar. Mungkin kayak itu lagi. Mungkin kalau sama persis kayak Dapodi, terasa ada warning. Ada warning ya. Kalau di kami itu atasnya error. Ya error. Error bacanya. Tapi kalau errornya Arkas itu mungkin invalidnya Dapodi. Iya benar. Ya, kan? Invalid Dapodi. Kalau di kita sistem itu Arkas dia error. Tapi perlu diketahui data-data yang ada di Arkas itu semua itu munculnya dari Dapodi. Apa-apa yang itu Dapodi akan muncul. Jadi di sini Arkas cuma sekedar menerima data. Ya pasti. Apabila kesalahan berarti dari Dapodiknya. Nah, terus bagaimana cara mengatasi silpa yang terlalu banyak setiap tahunnya? Silpa itu berarti kan masih duit sisa ya? Sisa saldo di setiap akhir anggaran.
kita menganggarkan itu kan sudah namanya nol. anggaran 1 tahun itu kan Sudah nol. Setiap di awal anggaran itu. Iya, pasti kan harus anggaran itu misal 100 juta, itu kan harus nol. Artinya kan dalam 1 tahun itu seharusnya harus apa yang dibeli, apa yang kegiatan. benar. Mungkin karena ada yang kelewat atau apa, bukan kelewat sih sebenarnya, mungkin pengennya kegiatan ini ternyata kayak COVID misalnya kan, pasti kan tak jadi tuh. Ya. Nah, itu kayak mana tuh ngatasi banyaknya silpa yang setiap tahunnya? Iya. Silva yang terlalu banyak itu ini problem hampir seluruh sekolah. Pasti. Iya. Ya, apabila silva yang sudah mencapai 10 ke atas, itu masalah berarti. Karena kenapa? Silva itu kalau sudah 10 juta ke atas itu masalah, artinya sekolah tersebut tidak bisa memanage keuangannya dengan baik, ya kan? Maknanya tidak bisa mengatur aplikasinya. Tapi kan itu kan ya namanya rencana. Karena ya yang kan? berkuasa Tuhan kan. Iya. Kita cuma merencanakan. Bisa jadi. Iya, bisa jadi di luar dugaan. Nah, bagaimana mengatasi yang di luar rencana itu? Itu masalahnya. Tiba-tiba anggaran ini sudah cukup, Iya. mungkin ada yang kelewatan, ada musibah mungkin, atau bukan sebenarnya musibah, bukan musibah pribadi, mungkin kayak COVID itu di bulan Februari ya. Kalau tahun dulu Maret. Nah misalkan kan Januari anggaran itu kan, anggaran tahun, tahu COVID kayak gitu kan, ya. musibahnya harus merubah anggaran. Itu. Kebetulan kayak ini ya, Abang ya. Kenapa bisa terjadi? Kebetulan atau kebenaran? Kebenarannya. Oh, kebenarannya. Sekolah itu kadang mereka itu banyak mengalami banyak silva, terutama di tahun 2020 dulu. Karena kebanyakan sekolah ini kan belum paham bagaimana mengelola aplikasi itu, karena kan pertama kali dirilis itu tahun 2020 itu. Waktu itu masih di versi 2.0 ya. Awal itu versi 2.0. Terus juga pada saat itu banyak sekolah yang masih ragu merealisasikan anggaran mereka, takut ini, takut itu. Akhirnya mereka di situ tidak merealisasikan anggaran yang memang sudah mereka anggarkan. Harusnya ya. Yang harusnya direalisasikan karena mereka takut kesalahan ini itu sudah ambil-ambilnya saja, tidak usah direalisasikan. Akhirnya di akhir tahun anggaran menumpuk anggarannya. Ya. Di tahun 2020 itu memang itulah kelemahannya. Tahun 2020 itu apabila kita sudah mengangkat, nah kan dia triwulan nih, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Apabila Juni, Juli, Agustus itu kan begitu kita anggaran perubahan, yang Juli, Agustus itu sudah terkunci, itu tidak bisa diedit waktu itu kalau di tahun 2020. Nah sekarang enaknya kalau yang anggaran 2020, 2021, 2022 ini, kalau kita ada perubahan di anggaran perubahan, selama itu belum klik, dia tetap keluar walaupun di bulan Februari, Maret, selama belum kita klik tidak mati tombolnya. Beda dengan anggaran 2020, terkunci dia. Jadi sekarang bisa dirubah? Sekarang bisa. Oh. Berarti enaknya maksudnya memang lebih efektif yang sekarang. Iya ya? Iya, cuman dulu keunggulannya kita bisa ketik sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sekarang tidak bisa ketik, tapi kita bisa mengatur memang yang anggaran yang tidak realisasi di tahap 1, tahap 2, di anggaran perubahan itu bisa kita edit. Bahkan kalau memang tidak direalisasi sama lain, kita hapus, ganti dengan anggaran yang lain. Iya, kegiatan yang lain. Jadi misalnya tahu di bulan Juli lewat nih. Iya. Kalau bisa ngedit, bisa ubah di situ. Bisa, tapi syaratnya memang anggaran itu belum kita realisasikan. Ya. Apabila sudah realisasikan, tombolnya mati, nggak bisa diedit. Jadi yang belum terrealisasi, Yang belum terrealisasi, apalagi namanya yang anggaran memang yang belum direalisasikan sama sekali. Bisa pasti. Contoh nih, saya dulu pernah di sekolah saya itu menganggarkan memasangkan wifi. Yang satu lagi, tapi kata sekolah saya tidak usah. Jadi saya tidak klik sama sekali. Pada saat anggaran perubahan, bisa. Kalau kita tidak buang itu kan jadi silva. Ya, nah akhirnya anggaran itu kan dia masih hidup nih tombolnya, kita hapus. Kalau dia mati, tombolnya? Tidak, kalau belum diklik belum mati dia. Kalau sudah diklik dia tombolnya mati dia. Tidak bisa diklik. Kalau dia masih hidup ya? Masih hidup. Nah posisi dia kan bisa diklik nih. Ya. Nah bisa kita hapus. Akhirnya kan kalau contoh nih kita nganggar ke wifi tadi 2 juta nih.
Begitu kita hapus jangan perubahan, nyaldo gitu kan kita bisa kita alihkan ke anggaran yang lain. Tidak jadi silva dia. Nah itu contoh lain nih listrik. Ya, nah listrik. Nah contoh nih listrik ini kan kita sadar nih Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni tinggian puncaknya anggaran, ya kan? Ya. Nah ternyata kalau kami lanjutkan ini anggaran yang sama, ini pasti tambah buka silva kami. Iya pasti. Nah pada saat anggaran perubahan kita kan tombol itu masih hidup, kita kurangi volumenya, bisa diedit, dikurangi. Jadi mengurangi silva kita. Kalau dibiarkan terus kayak itulah, ternyata nih kami kan cuma listrik cuma 200.000 nih, saya nganggarkan 700.000 banyakan. Siswa 500. Iya, perasaan perubahan itu kita kurangi. Karena kan memang di tahap 2 itu, tahap 1 di Januari, Februari, Maret, memang kita harus bayar listrik. Kalau kita tunda siapa mau bayarnya kan? Pasti. Nah, jadi mau tidak mau memang silva itu terjadi. Pasti itu. Pasti, makanya sebelum kita menganggarkan itu harus hitung-hitung dulu kebiasaan sekolah itu bayar sebulan berapa. Nah, saya itu kan, sekolah kan harus tahu kebiasaan sekolah itu berapa. Itu tapi waktu kita 2020 dulu kan karena dalam keadaan COVID banyak komputer tidak hidup, rendah listriknya kan? Iya. Nah, akhirnya banyak kemarin silva tahun 2020. Nah, sekarang sudah bisa diprediksi kan kebiasaannya berapa. Paling tidak kan jangan sampai melambung tinggi sehingga terjadi silva tadi. Nah, tapi itu bisa diatasi mengurangi, bukan menghilangkan tapi mengurangi pada silva itu pada saat terjadi anggaran perubahan, ialah terjadi di September. Nah, di September itu kan kita listrik belum bayar nih. Iya. September, Oktober, November, Desember, maknanya pasti kita belum bayar karena kan dana belum dapat. Ya kan, dana yang belum dapat. Nah, pada saat kita klik perubahan, dia sudah berubah kan? Dan tombol September sampai Desember itu kan masih hidup. Ya kan? Nah, dan kita sudah berkaca dari tahap 1, tahap 2 bahwa kelebihan di listrik tadi kita edit lah dari September sampai Desember tadi. Yang tadinya anggaran contoh 700.000 kita sesuaikan lah menjadi 200.000. Kurangi volumenya. Kita kurangi volumenya, akhirnya volume yang kita input tadi nyaldo dan bisa kita alihkan ke anggaran yang lain. Itu posisinya di tahap 3. Tahap 3. Karena memang anggaran perubahan itu terjadi di tahap 3, yaitu di bulan September, Desember. Desember. Nah, itu yang sudah anggaran yang memang kita realisasi, sudah tahap 1 realisasi, tahap 2 realisasi. Seperti itu mengatasinya. Nah, untuk anggaran yang memang tidak kita realisasikan sama sekali, yang kita anggarkan di tahap 1, contoh rehab taman nih, ada kita anggaran rehab taman. Di tahap 2 ada anggaran belanja alat COVID. Nah, ternyata di antara tahap 1 tahap 2 itu antara belanja yang taman sama COVID tadi belum kita realisasikan sama sekali. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Belum realisasi itu maknanya kan belum diklik. Iya. Di aplikasi itu. Nah, untuk kegiatan yang seperti itu yang belum pernah kita realisasikan sama sekali, belum pernah kita klik sama sekali, itu maknanya kan tidak usah dilaksanakan, kita bisa hapus perlunya bisa. Artinya kan anggarannya anggaran itu hilang dan saldo kita bertambah di anggaran perubahan dan bisa dialihkan ke anggaran yang lain. Iya. Itu kan mengurangi, bukan menghilangkan silva kan? Iya. Maksudnya silva itu bakal tetap terjadi. Nah, kalau anggaran yang belum terjadi tadi, contoh nih anggaran taman tadi 20 juta nih. Kalau kita tidak hilangkan, itu jadi silva. Iya, pasti. Iya kan? Nah, untuk mengatasi supaya yang 20 juta tadi tidak jadi silva, ya kita hilangkan pada saat anggaran perubahan, walaupun kita anggarkan di bulan Maret. Anggar ke yang lain ya? Dia anggarkan yang lain. Kan tampilan anggaran 2021 kan Januari sampai Desember kan? Iya. Di anggaran perubahan Januari sampai Juli, sampai Agustus itu kan dia masih hidup kan? Nah, banyak ada anggaran Januari sampai Agustus ini, ada yang belum sama sekali kita realisasikan. Pasti itu pasti. Nah, itu di delete permanen bisa. Di delete permanen. Nah, akhirnya contoh taman tadi 20 juta. Akhirnya di anggaran perubahan itu 20 juta itu akan nyaldo dan bisa kita alihkan ke kegiatan yang lain. Tapi kalau tidak di delete itu otomatis menjadi silva. Pasti. Benar. Begitu. Nah, terus bagaimana cara menginput BKU yang benar supaya tidak ada perbedaan antara saldo
di BKU, Bos Non Tunai, dan Portal Bos. Nah, itu dia. Banyak Ya kan ya? Sebenarnya banyak yang aku tanya nih. Dari alamat, nomor telepon, aku tanya loh. Iya, jadi ini yang sedang terjadi. Begitu di ujung tahun, begitu sinkron. Iya. Arkasnya 10.000, Ya. dan kalau di Portal Bosnya 20 juta. 20 juta. Macam mana itu? Itu yang sedang terjadi, kita bahas sekarang ya. Jadi mengapa sering terjadi ada perbedaan antara saldo Arkas, Portal Bos, dan Bos Non Tunai? Ini karena sekolah itu tidak tertib dalam memBKU-kan realisasi Arkasnya. Dikatakan tidak tertib begini, mereka itu belanja tidak melihat lagi anggaran, tidak mengacu lagi ke Arkas. Belanja. Lewat. Iya, tahu lewat. Terus juga dia tidak tertib istilahnya memBKU-kan. Harusnya setiap kali transaksi itu langsung BKU. Baik itu manual, online, dicek terus. Kita kan ada disuruh buat BKU online kan? Ya. Setiap kita mau belanja itu kan kita kan nggak per bulan nih. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kan begitu kita klik BKU Januari, kita intip Januari ini apa sih yang belanjain? Nah, dilihat kita. Jadi mengacunya di situ, jangan kita istilahnya belanja tanpa mengacu untuk apa kita nganggar kalau tidak ada mau mengacu ke situ. Iya, tahu-tahu kayak Februari. Iya, Februari kebablasan. Akhirnya tidak bisa di BKU-kan. Oh, Dianya harusnya kegiatan itu dibelanjakan di bulan Juni, ya. Ternyata dia sudah belanja di bulan Mei. Begitu kita buka BKU Mei tidak ada kegiatannya. Karena memang seharusnya dibelanjakan di bulan Juni. Nah itu efeknya karena sekolah tidak tertib, tidak mengacu kepada anggaran yang sudah dia buat. Jadi harus tertib. Iya, harus tertib. Dari bulan Januari dicek BKU. Ya, karena memang sering terjadi kesalahan begini. Karena kesalahan itu tidak hanya terjadi karena memang BKU itu sering terjadi kesalahan seperti itu. Memang bendahara ini memang harus berperan penting. Jadi setiap kali dia itu menganggarkan, setiap kali BKU belanja itu harus segera BKU kan. Jadi kan kita selalu ngecek kesamaan saldo, baik itu manualnya, Portal Bosnya maupun Bos Non Tunainya selalu sama. Karena sering terjadi kesalahan itu tidak hanya pada diri kita, kadang di bank juga. Mereka itu kadang terjadi kesalahan, pernah terjadi di sekolah saya. Saya info di situ di buku bank di form itu 10.200.000 nih, 200 rupiah. Pada saat di bank 10 juta cuma dimasukinnya. Kesalahan dari bank. Apabila kita terlambat memBKU-kan, kesalahan itu tidak akan terdeteksi. Nah itulah perlunya kita disiplin memasukkan BKU. 200 perak padahal. 200 perak tapi itu ganti deh. Nah, iya sebenarnya, tapi itu kan tidak sembarangan mengganti karena itu kan dana. Jadi harus dicek. Iya. Setiap transaksi. Setiap kali transaksi info. Setiap kali info. Jangan tahap 1 nih. Januari sampai April belanja terus, di ujung April baru nak BKU. Nah inilah kesalahannya kadang kita sudah lupa dengan kegiatannya, berapa nominalnya, akhirnya terabas. Begitu disinkron perbedaan terjadi. Benar tak? Benar. Nah, benar. Itu mantap. Oke. Yang penting tertib. Iya benar. Selalu mengecek. Iya. Terus bagaimana cara menghitung dana pos yang didapatkan di setiap tahun anggaran dan tiap tahap? Cara menghitung dana pos. Iya, cara menghitung dana pos terutama pada saat anggaran perubahan. Ini ya. Cara menghitung anggaran perubahan untuk sementara kan asumsi kita tahap 1 30%. Iya. Tahap 2 40%. Tahap 3 ini 30%. Artinya kita menghitung siswa kita di tahap 1 30% dari, kalau SMP itu kan kami itu 1.100.000 dikali 30%, berarti dalam satu tahap itu anak itu mendapat 330.000. Oh. Begitu. Kalau itu per kepala. Iya, per kepala anak per tahap. Bukan per tahun. Kalau per tahun membacanya 1.100.000. Nah, kalau dia 30% artinya kita menghitung anggaran kita itu kaitannya kemana? Ke Portal Bos. Ya. Portal Bos pada saat kita cek, jumlah siswa kami ini sekian nih. Nah, begitu kita cek, oh benar ternyata.
Nah, Pak, kaitannya ke Arkas apa? Begitu kita menerima data siswa, jangan langsung apa yang kita terima itu langsung diklik. Kita baca, kita hitung dulu, benar nggak yang dibaca Arkas ini? Sesuai nggak dengan dana siswa kami? Tapi kan jumlah dana pos di Arkas itu kan dari Dapodik kan? Dari Dapodik, benar. Membaca siswa dia. Misalkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sekolah berbeda di Arkas dengan di portal pos dana yang diterima. Dan inilah bentuk error daripada aplikasi ini. Dan itu tidak bisa diinfo secara manual di tahap 2 ini, di 2021-2022 ini. Ada kejadian sekolah itu dia mendapatkan dana seharusnya 100 juta, terbaca di atas 200 juta. Ada sekolah seperti itu. Kelebihan berarti? Kelebihan. Padahal sebenarnya di portal BOS yang benar itu yang di portal BOS 100 juta itu. Arkasnya yang error. Oh, Arkasnya. Nah, iya benar. Iya. Arkas ini kan termasuk baru. Baru. Ya. Nah, itu. Mungkin penarikan datanya itu mungkin terjadi kesalahan. Sering itu biasanya. Iya. Tiba-tiba muncul, besok hilang lagi. Hilang lagi. Gitu kan? Nah, itu makanya kalau sudah itu terjadi seperti di sekolah tersebut, makanya kalau pihak perencanaan itu mereka tidak ada solusi sama sekali karena memang itu sistem. Iya. Jadi silakan dianggarkan dengan asumsi bahwa nanti pada saat BKU penerimaan transfer itu 100 juta bukan 200. Berarti cara menghitungnya itu tadi ya 30%, 40%. Kalau kami SMP kan 1.100.000 nih. Ya. Berarti kalau dia 30% dari 1.100.000 itu kan 330 nih. Ya. Tahap 1. Kalau dia tahap 2 kan 40%. Berarti dari 1 juta itu ke 40%. Berarti di tahap 3, di tahap 2 itu 440.000. Ya. Di tahap 3 kembali ke 330.000. Nah, di tahap 3. Iya, di tahap 3. Nah, jadi begini, terutama di tahap 3 nih. Ya, apa ya? Di tahap 3 itu penting sekali kita memperhatikan jumlah siswa yang kita terima di tahap 3 itu karena kan itu ada PPDB ya? Karena kan cut-off cut-off di Agustus. Di Agustus itu. Karena di tahap 3 itu dia akan membaca jumlah siswa yang sudah diinput oleh operator pada saat cut-off 31 Agustus. Itu kan untuk anggaran perubahan. Anggaran perubahan. Itu juga bacanya siswanya. Di anggaran perubahan. Makanya siswa yang 2000. Jadi cut off 31 Agustus di bulan anggaran yang berjalan itu ya, itu untuk membaca jumlah siswa anggaran perubahan di tahap 3. Contoh nih 2022 nanti. Dia akan membaca pada saat cut 31 Agustus itu untuk anggaran di tahap 3 dan juga di anggaran tahap 1 2023. Iya kan itu kan. Benar iya. Jadi itu peruntukannya. Sedikit banyak untuk tahap 2000 tahun anggaran 2023 kan. Iya, benar. Tapi ada juga untuk tahap 3 di tahun 2022. Perubahan ya. Iya, jadi di anggaran perubahan itu tidak lagi membaca jumlah siswa yang lama. Yang anggaran dari Januari sampai Agustus tadi. Iya. Dia sudah anggaran yang tahun 2020. Itu. Jadi seperti makanya kadang-kadang kalau seperti saya ini kan bukan operator, yang memang operator Arkas murni. Jadi saya selalu berkoordinasi dengan operator Arkasnya murni namanya. Saya memang bendahara bukan operator. Kirain tadi murni apa? Perasaan Ratna dari. Bukan murni ya. Bukan murni. Jadi kan saya selalu koordinasi dengan operator. Saya selalu cek link untuk mengecek siswa itu sampai 5. Kadang-kadang kan ada operator kadang lengah. Iya. Bu, kok baru sekian nih jumlah siswa kita terbaca nih. Nanti kurang duit kita. Oh iya. Nanti Bu, belum ada yang saya tarik datanya. Begitu, si bendahara perlu ngecek terus. Karena ada sering kelalaian operator, siswanya banyak terbaca. Kalau 1 sampai 5 siswa barangkali masih logika. Kalau sampai 30? Ya benar. Rugi dong sekolah. Karena banyak ya? Iya, oke. Nah, terus bagaimana menghitung anggaran buku siswa dan buku guru supaya sesuai dengan harga zona buku head dan bisa dibukukan sesuai dengan nominalnya pada saat proses BKU. Benar. Kayak mana itu? Ya, ini banyak sekali terjadi kesalahan buku HIT. Buku tuh ada tahap tidak? Ada kan di tahap? Di tahap 2. Tahap 2 kan? Tahap 2 dianggarkan maknanya di bulan Juni. Karena memang kan pemakaian buku itu di bulan Juli tahun ajaran baru. Ya. Maka kita asumsikan untuk dianggarkan di bulan Juni. Buku itu kan set dia. Buku apa yang nyenyes? Buku apa yang nyenyes? Buku apa? Bukurdi.
Tahu kau? Tahu kau? Ada kau? Budi deh. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, masalah buku tadi, makna di yang harga yang diinput di Arkas itu tuh makna satu set. Contoh kami SMP ya, karena saya SMP, saya kasih contoh yang SMP ya. Satu set itu kan kami itu kan 10 mata pelajaran. Dari pelajaran PAI sampai dengan pelajaran prakarya 10 buku. Jadi kalau 10 buku itu di Arkas itu harganya 200 berapa itu? 297 sekian pokoknya. Nah, dari mana angka itu didapat? Nah, angka itu didapat itu adalah harga zona yang sudah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kelas 7 kan harga zona kita tambahkan, harga zona kelas 7 kita tambahkan, harga zona yang kita tambahkan dibagi 3, itulah hasil 290 itu. Jadi mereka itu tidak sembarangan istilahnya meletakkan harga di situ, karena memang sudah dibagi sesuai dengan harga zona yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pada saat kita menginput DKU, ya, kalau memang dia tidak cocok pada saat kita mengambil itu, kita harus bermain di volume buku. Bukan harga yang diubah, karena harga zona itu tidak bisa diubah. Jadi yang kita kotak-katik itu adalah volumenya. Kebutuhan berarti. Kebutuhan. Volume yang sudah info di Arkas itu sudah seperti itulah, tidak boleh kita kurangi. Tetapi kan ada harga buku itu yang lebih murah. Dari contoh nih, pelajaran matematika nih, harganya 20.000 nih. Pelajaran bahasa prakarya harganya 10.000 nih. Nah, kita bermain volume, ibaratnya kita harusnya belanja di pelajaran kelas 7 ini kan 10 nih. Ya. Bahasa Indonesia. 10 semua. Nah, supaya harganya masuk, harga yang lebih rendah itu volume kita lebih banyakkan. Yang harganya mahal tadi volume kita sedikitkan. Contoh nih, bahasa Indonesia 10. Nah, prakarya 10 nih. Nah, yang bahasa Indonesia tadi kita jadikan 6 volume, yang prakarya tadi jadi 14. Volume akhirnya tetap sama. Nah, itu. Jadi kan kita karena Arkas karena anggaran itu sifatnya KNI. Kita boleh mengurangi, tapi tidak boleh menambah. Kalau kita menambah anggaran, dia error. Anda melebihi anggaran di situ dan tidak tulis. Aplikasinya langsung membaca, langsung ditulis di situ Anda melebihi anggaran. Ya pasti. Nah, jadi di situ kita mengedit anggaran buku itu di bawah anggaran sudah tertera di situ, pasti di akar buku. Jadi volumenya yang dimainkan. Volumenya dimainkan tanpa mengurangi volume total yang ada di Arkas yang sudah kita rencanakan. Jadi bermain volume di buku itulah. Seperti itu ya. Oke, sangat jelas baik. Lanjut, kita bagaimana cara menginput guru honor yang sudah lulus P3K? Nah, tadi ya, menginput guru honor guru yang sudah lulus P3K. Jadi kayak gini. Iya. Ini kan banyak guru yang sudah lulus P3K nih. Tapi sekarang kan belum keluar. Belum keluar, masih bekerja dong, tempat yang lama. Ini kan belum keluar SK, kita udah bisa menyatakan dia lulus P3K. P3K, benar. Karena kan kalau ada SK baru. Selama dia belum keluar SK, masih digaji dong di situ. Pasti. Nah, bagaimana mengatasinya? Dan gini, maksudnya mungkin teman-teman ini maksudnya kita kan nggak tahu nih SK itu keluar kapan. Kalau misalkan kita menganggarkan sampai tahap kedua, artinya itu kan jadi silva kayak. Maksudnya gini, tahap 2 artinya kan 8 bulan ya? Iya. 8 bulan artinya tahu-tahu sampai bulan Agustus. Iya, sampai bulan Agustus. Tahu-tahu SK keluar di bulan April. Berarti kan tahap 2-nya itu kan tidak realisasi. Benar. Gitu kan, mungkin teman-teman kayak gitu. Iya, benar. Tahu juga sebaliknya. Benar. Kita nganggarin tahap 1 sampai April, tahu-tahu keluarnya Juni bisa jadi kan? Benar. SK itu keluar Juni. Jadi artinya Mei 1 bulan tidak digaji ya. Nah, benar. Padahal harusnya dibayar kan? Iya. Marah dong gurunya tidak dibayar. Pasti. Kayak mana lah itu cara mengatasi? Nah, ini ya. Kita bahas sekarang karena ini memang masalah semua sekolah hampir. Apalagi sekolah-sekolah yang memang beberapa sekolahnya itu gurunya sudah lulus P3K. Pasti ada. Dan sampai sekarang mereka kan belum dapat SK nih. Iya. Nah, artinya kan mereka tetap digaji di sekolah tersebut. Nah, cara mengatasinya sekarang sebenarnya kita anggarkan sekarang mau sampai bulan Desember pun tidak masalah. Sebenarnya
Sebenarnya. Mungkin bisa di perubahan itu ya? Nah, nyambung kan? Yang masalah hapus-hapus tadi? Iya, nyambung. Kalau hapus nyambung. Nyambung. Jadi kan di situ maknanya. Kalaupun sekarang mau kita anggarkan sampai dengan bulan Desember tidak masalah sama sekali. Tetapi kita akhirnya menganggarkan yang lain nih. Ya. Sekarang P3K itu kan sampai sekarang belum tahu kita SK-nya sampai bulan berapa kan keluar? Iya. Kita tidak tahu, tidak tahu sama sekali. Nah, kalau sekolah kami, kalau kami mengambil kebijakan sampai dengan bulan Juni, kami info. Berarti tahap 2. Tahap 2 sampai tahap 2 pertengahan nih. Ya. Kan Juni nih. Ini. Karena tahap 2 itu sampai Agustus. Ya. Jadi kalaupun kita input sampai Agustus tidak masalah. Jadi kita tinggal bermain di realisasi. Kita realisasikan BKU-nya sesuai dengan memang dia bekerja di situ. Selama dia masih di situ kita klik terus, artinya kan kita kasih gaji nih dia. Nah ternyata tiba-tiba kita sudah menganggar sampai bulan Juni, dia cuma sampai bulan 4. Ya sudah, bulan Mei Juni tidak usah kita realisasi, maknanya tidak usah kita klik. Oh, berarti tidak usah diklik. Tidak usah diklik. Apa namanya itu? Perbaikan. Anggaran perubahan. Anggaran perubahan. Artinya kan kayak si bulan Mei dan Juni ini pada saat anggaran perubahan kan dia masih muncul tombolnya. Kita delete, hilangkan dana. Kita delete, hilangkan dana. Dananya akhirnya nyaldo lah lagi, bisa nganggar ke tempat lain. Gitu. Jadi kawan-kawan tidak usah ragu-ragu untuk menganggarkan kawan-kawan kita yang sudah lulus P3K. Silakan dianggarkan sesuai dengan kebijakannya, karena nanti itu bisa direalisasikan sesuai memang mereka sesuai dengan SK kapan mereka keluar dari sekolah tersebut. Pasti kan mereka tuh keluar SK, di situ kan ada TMT pasti. Iya ada. Nah kita nggak tahu tuh TMT-nya. Entah dihitungnya dari bulan berapa? Bulan Januari. Ataukah bulan pada saat SK itu keluar. Kita nggak tahu kan? Iya kita nggak tahu. Karena posisinya P3K tidak ada 100% dan 80%. Iya benar. Jadi takutnya kalau misalkan seandainya SK itu TMT-nya 1 Januari 2022, gimana tuh? Kalau tidak satu permasalahannya sekarang kan mereka kan belum penempatan. Walaupun SK-nya itu dari Januari, tapi kan istilahnya penempatannya itu kan dia masih posisinya bekerja kan, masih di sekolah kita, masih dibayar. Statusnya selama SK belum keluar kan mereka bukan ASN. Iya. Jadi pada saat SK keluar, pas dilihat mereka 1 Januari 2022 TMT-nya. Kita kan sekarang tidak tahu nih TMT-nya apakah nanti dibuat Januari atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu, kayak mana tuh? Tetap kayak mana ya? Kalau sampai sekarang kita kan tidak tahu kan SK itu apakah terjadi dari Januari TMT. Iya, nah itu betul. Asumsi sementara untuk kita ini sekarang kita tetap menganggarkan dan tetap kita realisasi karena mereka kan posisinya masih bekerja. Dan memang ada SK-nya masih berjalan. Belum lulus P3K. Belum sah, ya kan? Jadi walaupun istilah mereka TMT jadi masih bisa dibayarkan itu. Karena memang posisinya kan SK-nya masih dia di situ. Dan bisa di-cut berarti pembayarannya pada saat anggaran perubahan. Oke. Terus pertanyaan terakhir ini. Mungkin ini yang agak sedikit bingung atau seru mungkin ya. Nah, rekening BOS tahun 2022 sudah dibuatkan rekening giro. Lalu bagaimana dengan mekanisme BOS non tunai tahun 2022? Apakah masih sama dengan tahun sebelumnya? Ini sudah berubah ke giro kan? Kalau pada saat beberapa bulan yang lalu itu dipanggil ke bank kan? Iya benar. Setiap sekolah dipanggil ke bank. Sudah diinfo otomatis atas nama dinas ke portal BOS itu. Iya. Itu gimana tuh? Nah, ini juga pertanyaan kawan-kawan juga banyak ini ya, karena memang saya bisa bicara karena saya pernah menjalankan juga rekening giro itu di tahun 2021. Ada sekolah swasta yang pada saat itu dia mendapatkan dana tahap 3. Baru mendapatkan data karena dia baru klik menerima dana BOS itu pada saat Agustus. Begitu klik kan dana tahap 3 dia keluar. Nah pada saat itu pihak bank kan menyuruh dia sudahlah tanggung nih, langsunglah buat BOS giro atau rekening giro. Nah dari pengalaman itulah di sini saya bisa bicara bagaimana cara transaksi BOS non tunai yang rekening giro. Nah kalau untuk BOS non tunai untuk honor masih seperti biasa kita input berdasarkan rekening guru.
Nah, permasalahannya apabila kita ingin belanja barang ini, barang dan jasa nih yang melalui SKN manual, ya kan? Yang melalui SKN manual. Kalau untuk honor tetap seperti biasa. Apa sih perbedaan rekening giro dengan rekening lama itu? Kalau rekening yang lama itu yang bukan giro itu kan kita dapat buku nih, bisa dicetak. Kalau rekening giro itu kita cuma cetak rekening koran untuk mengecek pengeluaran pendapatan kita. Kita tidak lagi memegang buku. Kalau ingin tahu transaksi kita tinggal cetak koran, minta di pihak bank. Nah, bagaimana transaksi? Apakah beda? Tidak berbeda, tapi ada beberapa perbedaan. Untuk honor kita tetap entry sesuai dengan nomor rekening. Nah, untuk yang belanja barang yang melalui Sikla, Bili atau Sikla apa namanya itu, agak berbeda. Bedanya di mana? Kita kalau mau transaksi menggunakan SKN manual itu untuk pos non tunai, kita harus membeli buku cek namanya. Membeli buku cek dari Bank Sumsel. Buku cek itu harganya 50.000 ke atas. Kalau tahun 2021 kemarin 50.000 masih harganya. Isinya 10 lembar. Isinya 10 lembar. Setiap 10 lembar 50.000. Iya, satu bundel itu 50.000, isinya 10 lembar. Yang dipakai untuk transaksi kita pada saat SKN manual. Nah, selama ini kan kita SKN manual nih gunakan form nih. Ada yang tarik tunai dengan transfer kan? Nah, itu tidak dipakai lagi. Jadi kita memakai ada nih saya printkan tadi. Boleh Ya? dibuka. Boleh. Check it out, ya. Nih. Oh, ini. Nah, ini boleh dilihat ini. Nah, ini tampilan bukunya. Nah, ininya ya. Cek giro nih, buku cek. Gironya ya? Ya, buku cek gironya nih. Ini saya sampulnya ya. Di dalamnya ini ada tulisan nih. Waktu itu yang saya urus itu sekolah ini SDIT Fatona Pak Jo. Nah, pada saat kita membeli buku ini dengan pihak bank, mereka langsung input nama sekolahnya. Nama sekolahnya langsung mereka input atas nama sekolah kita. Kita beli dulu dengan mereka. Nah, ini kalau namanya buku cek itu ya. Ini covernya. Ini isinya. Oh, ini isinya. Nah, ini isinya. Nah, berarti mereka ini begitu kita beli langsung dia input nama sekolah. Ya, nama sekolah. Yang lama kita gunakan yang ini nah. Yang lama kan? Untuk SKN manual di Sikla. Nah, untuk di tahun 2022 ini yang sudah kita memakai giro ini tidak dipakai lagi ini. Tidak usah lagi. Jadi kita sudah memakai yang ini. Kita harus beli buku nantinya. Cek namanya. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ya kembali ke situ. Jadi penggunaannya di sini ada isi nih kan ya? Ya. Nah, ini nih 10 lembar 91 sampai 900 kan? Ya. Nah, maknanya kan di sini 10 nih. Cara pengisiannya ini ada atas penyerahan cek bayaran kepada apabila kita transaksi pada satu CV bisa ibaratnya nih kita nih belanjanya 10 kali 10 jenis belanja 5 jenis belanja. Iya. Belanja 1 nilainya 1 juta, belanja 2 nilainya 2 juta, belanja 3 sampai belanja 5 itu nilainya 5. Jadi sejuta jumlahnya 5 juta. Nah, satu CP itu. Iya, sebentar. Nah, sebentar ya. Ini nanti kan di sini kan ada nomor rekening virtual account nih. Ya kan yang kita ambil namanya invoice kan yang dari dana Sikla Bili ya, contoh ya Sikla Bili. Apabila kita belanja pada satu CV, kelima belanja itu kita boleh rekap jadi satu. Jadi hemat buku ini, tidak terlalu banyak beli. Walaupun dia tapi dengan catatan pada satu CV. Ya, yang penting satu cek ini boleh satu CV. Satu CP ini satu kali transaksi. Walaupun boleh, pembeliannya banyak. Begitu kan? Contoh nih, baik kita belanja nih, ada belanja ATK, ada belanja alat kebersihan, ada belanja lemari, komputer, printer. Satu CV. Boleh kita kalkulasi di sini. Jadi satu. Jadi tidak perlu berlembar-lembar. Ya, karena banyak kan? Karena bayar, beli 50.000. Iya, semakin banyak kita belanja, semakin banyak beli. Gitu ya. Nah, bagaimana biaya 2.900? Berapa? 2.900 kan tiap kali transaksi karena Sikla itu kan pakai aplikasi Sikla itu kan. Oh, ada 200. Ada biaya nih SKN manual 2.900. Tetap ada 2.900 itu, tapi kita jangan tulis di sini.
tetap bayar di luar daripada anggaran di dalam rekening itu, tidak boleh. Jadi itu tetap bayar 2.900 itu. Tapi jangan masuk di. Tidak boleh masuk, sama seperti prinsip yang ini kan dari lama memang kan tidak boleh kita masukkan di sini, memang sesuai dengan anggaran kita. Kalau memang di BOS itu kita belanja 5 juta, tidak boleh menjadi 5 juta 5.200.900. Nah, tidak boleh. 5 juta. Itu kaget beda kan Beda pada di DKU. benar. Nah, jadi ini yang selama ini masih jadi pertanyaan kawan-kawan, Cak Manunian, kalau di giro itu kalau SKN manual, kalau untuk honor tetap seperti biasa. Kalau Kita disebut SKN, kalau dulu kan SKN manual itu kalau beda bank. Kalau misalnya bank sama bank. Sama bank. Tidak beda bank. Kalau beda bank SKN Beda manual, bank. ya. Kalau giro ini seluruhnya walaupun sesama bank Tergantung Sumsel. rekanannya, dia memakai aplikasi Sipla yang mana. Kalau Sipla Bibli biasanya dia menggunakan BRI, beda bank. Nah, kalau beda bank itu Inilah menggunakan ini tadi. giro. Kalau Giro. Samo enggak ya? Kalau Samu tidak. Masih Bos Kontura itu. Pakai bos Pakai itu bos lah. untuk- Ah, ini Tapi giro. kebanyakan kalau CV ini banyak dia menggunakan bukan Sumsel. Oh iya. Iya. Oh, berarti Jadi giro ini- ini fungsinya antar bank. antar bank baik. Benar. Tapi kalau Iya. dia sesama Sumsel, masih bos Kontuna. Nah, Iya. kalau dia belanja kan misalnya satu CP nih, Iya. 5 belanja. 5 belanja jadikan Itu satu total. dalam waktu yang Satu. sama atau bisa ada di Januari, ada di Maret, ada di Juli Nah misalnya. itulah tergantung kemauan kita, makanya diatur lah supaya misalnya tidak terlalu banyak memakan giro itu. Tergantung CP-nya ya, mau Tergantung enggak ya? CV-nya iya. Oh, enggak. Misalnya Tapi kita ini kan ada satu CP. Ya, Transaksinya ini kan beda bulan misalnya. beda bulan. Ya kan? Kalau misalnya kita nih, yo mungkin Karena nama hemat ini tadi Iya, kan. hemat ini tadi. Kami bayarnya di bulan Maret bayarnya. Iya, di Tidak apa-apa ya, jadi bulan sekalian Maret. kami. Karena transaksinya sampai bulan Maret. Ya, misalnya. tergantung lah lebih kita kepada CV. Ah. Iya, balik-balik ke situ. Jadi tidak apa-apa ya. Iya. Jadi itu tadi, berarti walaupun bulannya beda di satu Ya. CP yang sama, kalau misalkan memang boleh dibayar di Juni atau misalkan. Iya, iya, iya. kan? Jadi tergantung dari ini tadi. Jadi Iya, hemat ini benar. juga kan? Hemat juga, makanya pinter-pinter lah bendahara mengatur. Iya, iya. RS supaya tidak terlalu banyak memakai buku Ya, checking. kalau ini 50.000 isinya Nah, 10 lembar. iya. Kalau misalnya cari transaksi sebulan sekali, Iya. aman ada transaksinya sampai Juni, sampai Juni sisa 4. habis. Habis. Nah, pacak-pacak satu tahap 3 buku ya habis. Nah, jadi sekarang pandai-pandailah bendahara mengatur Oke. dengan oke. rekaman. Gitu. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari Iya. Ibu Ratna yang mungkin sedikit paham tentang Arkas dan perubahan rekening menggunakan giro. Giro. Ternyata itu untuk beda bank. Beda bang, antar bang. Antar bank, bukan beda bank, ya, antar bank. Jadi itu ya, mungkin itu saja percakapan kami untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan operator yang belum mengisi Arkas. Arkas, ya benar-benar. Tetap semangat, Semangat. Jadi walaupun lambat-lambat tetap gajian. Tetap gajian. Hidup gajian. Hidup gajian. Pokoknya kita Gajian. harus gajian. Iya, iya, Ya. iya, iya. Nah, cak mana kita harus gajian. Tetap gajian. Seger. Walaupun kami juga belum gajian. Tetap gajian. Oke ya? Iya. Tetap di Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng. Iya. Oke. Ya, dadah. Bye, dadah.